Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Hari ini masih membahas tentang bunga bougainville. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana membuat bunga bougainville ini rimbun ya sahabat. Sebelumnya perlu diketahui kalau membuat bougainville itu rimbun kita harus menyuburkannya dulu. Nah, sedangkan untuk faktor penyuburan sendiri itu juga macam-macam. Langsung saja untuk yang pertama yang membuat bougainville ini subur, yang pertama adalah media tanam. Nah, yang pertama media tanam seperti ini ya sahabat. Jadi kalau media tanamnya berkurang ya kita tambah lagi. Untuk media tanam itu bebas, bisa dikasih tanah biasa saja atau bisa dikasih campuran pupuk kandang. Dengan media tanam yang cukup maka tanaman bougainville kita juga akan subur. Kemudian kalau media tanamnya sudah tapi kurang subur ya kita tambah dengan nutrisi. Sedangkan nutrisinya sendiri kita bisa menggunakan pupuk NPK atau mungkin pupuk kandang atau mungkin pupuk-pupuk yang lain. Faktor yang ketiga untuk mendapatkan bougainville cepat rimbun yaitu harus sering kita pangkas atau kita pruning ya. Pemangkasan itu juga sangat penting karena kalau tidak dipangkas jadinya seperti ini, terus memanjang kayak gini. Jadi kita nggak perlu ragu lagi untuk memotong batang-batang yang sekiranya panjang-panjang kayak gini ya sahabat ya. Memang nanti jadinya untuk perkembangannya lebih lambat tapi hasilnya lebih memuaskan daripada yang tidak kita pruning, yang hanya satu tangkai kemudian berbunga, atau yang rimbun tapi berbunga lebat. Nah, itu bagusnya bagaimana itu terserah kalian. Sedangkan untuk pemangkasan sendiri tidak bisa dipatok waktu ya. Jadi harus 1 bulan sekali atau mungkin 2 minggu sekali, itu tidak. Jadi kita tunggu saja kalau sekiranya batangnya sudah agak panjang baru kita potong. Tapi kalau sekiranya 1 bulan perkembangannya masih belum ada, masih belum panjang, misalkan seperti itu ya untuk tangkainya. Nah, itu kita bisa biarkan saja sampai tangkainya agak panjang baru kita potong lagi. Nah, seperti ini contohnya tanaman bougainville yang jenisnya variegata atau mungkin jenisnya yang Singapura. Nah, itu batangnya itu kan lamban sekali panjang ya. Jadi itu sangat lama, tapi kita tetap potong-potong saja bagian pucuk-pucuknya kayak gini biar nantinya cepat tumbuh tunas baru. Sedangkan yang bagian jenisnya mungkin apa ini yang beda lagi ya pokoknya ya. Yang ini batangnya cenderung cepat memanjang. Nah, ini biasanya cepat sekali, dalam 1 bulan dia sudah panjang-panjang kayak gini. Jadi harus sering kita potong. Tidak masalah nanti gundul, tapi nanti tumbuhnya malah bagus daripada yang tidak kita potong. Kemudian faktor yang tidak kalah penting lagi yaitu penyinaran yang cukup, artinya sinar matahari yang cukup ya. Kalau kurang dari sinar matahari perkembangannya pun juga tidak bisa maksimal. Tumbuh tunasnya itu sedikit ya sahabat, tapi kalau terkena sinar matahari, misalkan seperti ini contohnya, ini tanaman yang kapan hari saya video 3 hari yang lalu. Nah, ini terkena sinar matahari full jadinya kayak gini, banyak tunasnya itu banyak sekali. Beda yang tidak terkena sinar matahari. Tidak terkena sinar matahari tunasnya hanya sedikit saja. Faktor yang tidak kalah penting lagi dalam proses penyuburan tanaman yang bisa membuat bougainville ini cepat rimbun dan subur yaitu penyiraman. Tidak hanya bougainville saja, tapi semua tanaman juga membutuhkan air. Jadi jangan sampai tanaman kita kering dan lambat pertumbuhannya gara-gara kekurangan air atau kurang penyiraman. Paling tidak kalau musim panas seperti ini ya 1 hari sekali kita siramnya. Tapi kalau musim hujan kita tidak perlu menyiram lagi karena tanaman bougainville aman terkena panas dan hujan. Sedangkan yang terakhir untuk faktor penyuburan bunga bougainville yaitu pemberantasan hama dan gulma. Sedangkan untuk hama sangat jarang sekali untuk bougainville ya. Paling-paling ulat itu juga jarang sekali kalau pas tidak ketularan dengan tanaman-tanaman yang lain, atau mungkin cabuk ya, cabuk yang putih-putih itu kalau enggak tanaman lain yang tidak terkena kemudian ular itu jarang sekali, atau mungkin belalang juga jarang sekali. Jadi untuk pemberantasan hama kita skip aja. Pemberantasan gulma ya sahabat. Jadi pemberantasan gulma, pencabutan rumput-rumput itu juga sangat penting. Soalnya kalau rumputnya terlalu rimbun nanti juga mengganggu perkembangan dari pertumbuhan dari bunga bougainville tersebut. Jadi alangkah bagusnya ya dicabut-cabut, diwatun, kalau di tempatku namanya diwatun, biar nanti perkembangannya atau pertumbuhannya itu tidak balapan dengan tanaman bougainville kita.
Nah, kalau kita sudah menerapkan 6 macam tadi ya, insya Allah bougainville kita akan jadi subur. Nah, dengan subur itu, nah bougainville kita akan menjadi cepat rimbun ya sahabat. Subur dan rimbun adalah komponen yang menyatu, jadi tidak bisa terpisahkan. Kalau sudah subur nanti juga bakal rimbun, kalau rimbun ya pasti subur. Kalau hanya rimbun daun saja gimana kak? Nah, kalau hanya rimbun daun saja kita bisa membungakan dengan cara video-video saya sebelumnya sudah pernah saya share, nanti linknya juga saya cantumkan di deskripsi video. Sebenarnya kalau untuk membungakan itu cukup mudah ya kawan, jadi kita tinggal letakkan di tempat yang full sinar matahari, kemudian kasih NPK atau bombaster untuk bunga. Nah itu nanti insya Allah kalau pas musim panas nanti akan berbunga lebat. Bunga bougainville memang bagusnya kalau pas berbunga kayak gini ya sahabat ya, apalagi kalau musim panas bunganya lebat kayak gini akan terlihat lebih cantik. Tapi kalau hanya subur daun saja, nah itu menurut saya ya memang kurang bagus. Oh ya sahabat, untuk promo bougainville juga masih ada 200.000 dapat 5 pohon, itu yang sambungan 5-7 warna ya. Jadi kita nanti kirimnya seperti ini, kondisinya masih muda-muda sekali. Untuk batang sambungan bawahnya batang lokal sekitar segede jempol gitu ya sahabat ya. Jadi kita nanti sangat kuat sekali. Untuk pengiriman yang pengiriman banyak, maksud saya pengiriman versi 5 minimal 5 pohon itu saya kirim bersama media, jadi saya packing di peti kayu. Tapi untuk yang 5 warna sampai 7 warna saya enggak ngecer, jadi minimal 5 pohon. Tapi kalau yang ambil 3 warna itu bisa ngecer. Nah untuk pengeceran saya packingnya di kardus biasa. Nah seperti ini ya kondisinya, jadi saya kirim beserta medianya. Ini saya kirim tadi siang itu ke Jogja, jadi sangat aman sekali. Pengiriman paket besar saya menggunakan JNT Kargo, jadi ada diskon ongkirnya lebih hemat. Yang biasanya kalau 5 pohon ini muat 11 kilo itu ongkirnya sekitar 30.000 untuk area Jawa Tengah dan Jawa Barat. Info pemesanan ada di nomor kontak WA saya, bisa DM atau mungkin inbox di Facebook saya di sebelah layar HP kalian ya, di bagian kanan itu ada 082 bla bla bla. Nah saya kira cukup itu saja informasi dari saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye bye.